halo semua, kembali lagi dengan aku, Safa Kirana. Di video sebelumnya aku sudah perkenalan diri. Jadi, di video kali ini aku mau membahas tentang sistem kependudukan dan pencatatan sipil. Sistem kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Kedua sistem ini membantu pemerintah dan lembaga kesehatan mengelola data penduduk dengan akurat, yang pada gilirannya membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program-program kesehatan yang berbasis data. Tanpa pencatatan yang tidak tepat, kebijakan dan intervensi kesehatan masyarakat menjadi tidak tepat sasaran, serta mengarah pada ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan pelayanan kesehatan. Di dalam sistem kependudukan, pencatatan sipil berfungsi mengidentifikasi perubahan demografi suatu negara, termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan migrasi. Data tersebut sangat penting dalam perencanaan layanan kesehatan, analisis epidemiologi, dan pengambilan keputusan dalam kebijakan kesehatan. Sistem kependudukan merujuk pada cara pemerintah mengelola data terkait jumlah, distribusi, komposisi, dan dinamika penduduk dalam suatu wilayah. Ini mencakup berbagai aspek penting yang diperlukan untuk merencanakan kebijakan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Ada 4 komponen sistem kependudukan. Yang pertama, pencatatan vital. Ini adalah proses pencatatan kejadian penting dalam kehidupan penduduk seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Yang kedua, registrasi penduduk. Ini adalah pengumpulan dan pencatatan data penduduk yang tinggal di suatu wilayah. Yang ketiga, ada data mobilitas dan migrasi. Ini meliputi perpindahan suatu penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, baik dalam bentuk migrasi internal maupun migrasi internasional. Yang keempat, ada survei kependudukan. Ini adalah penelitian yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pola hidup, status kesehatan, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan penduduk. Pentingnya sistem kependudukan dalam kesehatan masyarakat. Sistem kependudukan memungkinkan analisis yang lebih baik tentang kebutuhan layanan kesehatan di tingkat masyarakat. Hal ini mencakup analisis kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan seperti program imunisasi, pencegahan penyakit menular, serta pelayanan kesehatan bagi kelompok tertentu seperti ibu hamil dan lansia. Pencatatan sipil adalah sistem administratif yang mencatat berbagai peristiwa penting dalam kehidupan individu seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Catatan ini memiliki dampak langsung dalam perencanaan kesehatan masyarakat karena membantu pemerintah dalam mengidentifikasi demografi, struktur sosial, dan tren kesehatan. Pencatatan kelahiran menyediakan data yang diperlukan untuk mengetahui angka kelahiran, distribusi usia, serta pertumbuhan penduduk. Pencatatan kematian menyediakan data tentang angka kematian dan penyebabnya. Data ini penting dalam perencanaan intervensi kesehatan, terutama untuk penyakit yang menjadi sebab utama kematian di suatu wilayah. Pencatatan perkawinan dan perceraian ini sangat penting dalam mengidentifikasi perubahan sosial yang dapat mempengaruhi struktur keluarga. Flowchart sistem pencatatan sipil. Yang pertama, masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaporkan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian. Yang kedua, petugas memverifikasi kelengkapan berkas permohonan. Jika berkas lengkap, proses dilanjutkan. Jika tidak, berkas dikembalikan kepada pemohon. Setelah verifikasi, data pemohon dicatat ke dalam sistem. Ini termasuk penginputan data biometrik jika diperlukan sidik jari atau foto. Setelah data dicatat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen resmi berupa akta kelahiran atau kematian sebagai bukti yang sah.
Data yang telah dicatat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi dan pelayanan publik termasuk statistik kesehatan dan perencanaan pembangunan. Secara berkala, data yang dihasilkan dievaluasi untuk memastikan akurasinya dan relevansinya dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Sekian penyampaian materi dari aku. Jika ada salah kata, aku mohon maaf. Jika ada penyampaian yang salah, aku juga mohon maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys. Jangan lupa selalu tonton video aku ya. Jangan lupa juga di like, di komen. Oke?